Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Saya dari Dinas Pertanian Lampung Tengah. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan sedikit tentang penyuluhan pertanian yang bertema mengatasi hama tikus sawah dengan TBS. Oke, langsung saja Bapak-bapak Ibu kita bahas. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu UPT yang dapat menyebabkan kegagalan panen adalah hama tikus, atau bahasa latinnya Rattus argentiventer dan Rattus equalens. Tikus sawah merupakan organisme pengganggu utama tanaman atau UPT padi di Indonesia. Tikus sawah dapat menyerang padi pada setiap stadia tanaman padi, mulai dari stadia persemaian sampai panen. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan suatu percobaan tentang kegiatan perlindungan tanaman dengan sistem TBS, Trap Barrier System. Bapak Ibu ada yang tahu TBS itu apa? Oke, kalau gitu saya jelaskan. Kalau belum tahu pengertian TBS. TBS atau sistem bubu perangkap merupakan teknik pengendalian tikus sawah yang terbukti efektif menangkap tikus dalam jumlah banyak dan terus-menerus sejak awal tanam sampai panen. TBS sebaiknya dipasang pada daerah endemik tikus dengan tingkat populasi tinggi. Jadi TBS ini adalah merupakan perangkap Bapak Ibu yang teknik pengendalian tikus. Jadi untuk menangkap hama-hama tikus yang menyerang tanaman padi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada dokumentasi pembuatan TBS. Bisa dilihat Bapak Ibu. Dan bahan pembuatan TBS yaitu yang pertama bubu perangkat tikus, yang kedua gunting untuk melubangi kertas atau terpal, yang ketiga parang, yang keempat ajir dari bambu. Pembuatan TBS. Tanaman perangkap TBS ditanam 2 minggu lebih awal daripada penanaman padi di sekelilingnya. Hal tersebut akan dapat menarik tikus dari habitat dan lingkungannya sekitar hingga radius 200 meter. Jadi jika Bapak-bapak Ibu-ibu mau membuat pembuatan TBS, itu Bapak-bapak Ibu-ibu harus membuat tanaman terlebih dahulu atau tanaman pancingan 2 minggu lebih awal sebelum Bapak-bapak dan Ibu menanam padi. Jadi tanaman pancingan ini bisa menarik perhatian tikus terlebih dahulu. Jadi dia menyerang tanaman pancingan kita ini sehingga dia sudah masuk perangkap kita ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita tanam, tanaman yang mau kita tanam tadi yaitu kita tanam dulu tanaman pancingan sehingga dia menyerang tanaman pancingan terlebih dahulu. Gitu Bapak Ibu. Jadi tanaman kita aman, tidak terserang hama tikus gitu. Dengan radius 200 meter. Tanaman penangkap. Petak tanaman perangkap berukuran 25 meter kali 25 meter atau lebih sehingga berfungsi optimal untuk menarik tikus. Jadi lebar tanaman perangkap itu 25 meter ke 25 meter Bapak Ibu. Atau lebih lebar lagi lebih bagus gitu. Jadi menyesuaikan luas lahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pada saat tanaman perangkap ditanam, lahan di sekeliling masih dalam periode olah tanah atau semai, sehingga petak TB akan lebih terdahulu memasuki stadium generatif. Perbedaan umur tanaman tersebut menarik tikus dari sekitar untuk mendatangi petak TBS. Jadi di saat kita memasang perangkap TBS itu kalau bisa lahan yang untuk kita tanam itu pas masih
periode olah tanah atau sama ya Bapak Ibu. Jadi kita tanam duluan pancingannya, sehingga pada saat kita menanam di tanaman yang sebenarnya itu kan masih belum tumbuh Bapak Ibu. Jadi tanaman pancingan sudah tumbuh duluan. Jadi dia lebih tumbuh duluan. Jadi kita dapat memancing tikus-tikus tersebut untuk memasuki tanaman pancingan kita. Jadi tanaman pancingan kita diserang dan tikus masuk ke perangkap. Jadi tikus-tikus tersebut tidak menyerang tanaman yang sebenarnya gitu itu Bapak Ibu. Jadi tanaman kita yang sebenarnya kita tanam itu aman dari hama tikus. Pemasangan pagar plastik. Pagar plastik adalah plastik bening 0,8 mm, plastik musa atau plastik terpal. Semua warna dapat dipakai, yang dipasang dengan tinggi 60-70 cm mengelilingi tanaman perangkap. Pemasangan pagar plastik ditegakkan dengan ajir bambu pada setiap jarak 1 meter dan ujung bawah terendam air dalam parit. Jadi ada 3 macam Bapak Ibu kalau memasang plastik. Yang dapat kita gunakan itu plastik bening, plastik musa atau plastik terpal dengan 0,8 mm dengan ketinggian 60-70 cm mengelilingi tanaman perangkap. Jadi dikelilingi, jangan ada sedikit lubang pun Bapak Ibu. Pemasangan dengan jarak ajir bambu 1 meter. Jadi ujung bawah terendam air dalam parit. Lebar parit kurang lebih 50 cm dan diusahakan selalu terisi air agar tikus tidak melubangi pagar. Di samping itu, parit tidak ditanami padi dan bebas gulma agar tidak digunakan tikus untuk memanjat. Jadi selain kita memasang plastik sekeliling tanaman pancingan kita Bapak Ibu, itu diberi space parit Bapak Ibu. Dan parit tersebut itu harus bersih Bapak Ibu dari gulma maupun kayu-kayu atau benda-benda lainnya yang mampu membantu tikus tersebut memanjat parit, yang dapat membantu tikus tersebut untuk memanjat. Jadi benar-benar harus bersih dan terendam air. Lebar parit kurang lebih 50 cm ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yaitu bubu penangkap. Bubu perangkap dibuat dari ram kawat berbentuk kotak berukuran 40 cm dikali 25 cm dikali 20 cm. Dilengkapi corong masuk tikus depan dan pintu belakang. Untuk menangkap tikus, bubu penangkap dipasang pada sisi pagar dengan jarak antara perangkap 20 meter dan corong bubu menghadapi keluar. Jadi bubu perangkap ini dibuat dari ram kawat ya Bapak Ibu. Karena ram kawat itu lebih kuat ya. Jadi kalau bisa kita menggunakan ram kawat yang kuat, yang tidak mudah dirusak dan tidak mudah kabur oleh tikus tersebut yang kita tangkap. Dengan berukuran 40 cm kali 20 cm kali 20 cm Bapak Ibu. Jadi bubu penangkap ini dipasang pada setiap sisi pagar dengan jarak antara perangkap 20 meter. Jadi setiap sisi harus kita taruh perangkap Bapak Ibu dengan jarak 20 meter gitu. Selanjutnya pemasangan TBS. Yang pertama, buatlah parit dengan lebar kurang lebih 50 cm. Batas parit adalah pematang ganda dengan lebar masing-masing pematang kurang lebih 50 cm. Jangan menanam padi di parit tersebut. Nomor 2, pemasangan pagar plastik terpal. Yang ketiga, untuk plastik bening, pancangkan ajir bambu setiap jarak 1 meter parit menempel ke pematang dalam. Pasang tali rafia menghubungkan antara ajir. Pasang plastik dengan cara seperti menjahit menggunakan lis pada tali rafia. Yang keempat, untuk plastik terpal, memasukkan ajir bambu pada lipatan terpal, bentangkan dan tarik kuat-kuat posisi terpal menempel pematang dalam. Jadi untuk pemasangan terpalnya harus sangat safety ya Bapak Ibu, harus kuat. Jadi supaya tikus tidak dapat melubanginya, tidak dapat menembus perangkap TBS tersebut.
Yang kelima, pasang bubu perangkat, pastikan bubu dapat menempel pagar plastik terpal agar tikus tidak mampu menerobosnya. Yang keenam, buat gundukan tanah di depan corong bubu agar tikus mudah menekan pintu masuk. Jadi kita buat gundukan di depan pintu masuk corong bubu perangkap Bapak Ibu, supaya tikus dapat mudah untuk menemukan pintu masuknya. Selanjutnya, pemeliharaan TBS Bapak Ibu, yaitu TBS diperiksa setiap hari Bapak Ibu. Jadi TBS ini harus kita kontrol setiap hari Bapak Ibu, karena takutnya tikus dapat menembus gitu. Jadi kalau kita periksa setiap hari, kalau misalnya tikus dapat menembus perangkap kita, terpal kita bolong dan penangkapannya ada yang rusak, itu bisa kita perbaiki secepat mungkin sehingga dapat kita kontrol dengan baik, dengan hasil yang baik. Jadi bisa hewan bukan sasaran, katak, kadal, ular dan lain-lain. Jadi hewan bukan sasaran itu seperti katak, kadal, ular itu kalau kita tangkap bisa dilepas kembali Bapak Ibu. Yang masuk bubu perangkap dilepaskan. Tikus hasil tangkapan dimatikan dengan cara direndam ke dalam air bersama perangkap kubunya selama kurang lebih 10 menit. Jadi kalau Bapak Ibu, cara penanganan tikusnya itu bisa direndam dengan air bersama perangkap kubu selama kurang lebih 10 menit gitu. Pagar plastik diperiksa. Jadi pagar plastik itu diperiksa setiap hari, dikontrol. Apabila berlubang segera diperbaiki. Dilakukan penambalan. Parit dipastikan selalu terisi air agar ujung bawah pagar plastik nanti terendam hingga tikus tidak bisa mencapai tanaman perangkap. Selain kita mengontrol plastik, ajar bambu dan lain-lain, parit kita kontrol terus Bapak Ibu. Jadi parit ini harus benar-benar bersih dari gulma, dari tanaman-tanaman lainnya sehingga tidak membantu tikus tersebut untuk memanjat gitu Bapak Ibu. Gulma dibersihkan di parit karena tikus mampu memanjat untuk jalan masuk ke dalam petak tanaman TBS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jika ada salah saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kontak person saya, bertanya lebih baik ya Bapak Ibu, demi kemajuan pertanian di daerah kita ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.